Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Surya Novianti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaturan sistem pada Senin 9. Tahap pertama, kita membuka Google Chrome terlebih dahulu, lalu ketikkan link login. Kemudian masukkan username dan password. Langkah pertama, pilih bagian sistem. Lalu masukkan nama library atau nama perpustakaan. Kemudian masukkan tagline perpustakaan jika ingin dan masukkan logo dari perpustakaan tersebut. Lalu pilih bahasa yang diinginkan. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu pilih tampilan halaman pencarian koleksi. Di sini saya menggunakan 20. Setelah itu tekan yes. Untuk bagian quick return, pilih bagian enable dan print circulation receipt, pilih don't print. Kemudian, jika ingin memberikan batasan kepada pemustakaan meminjam koleksi, maka memilih disable. Namun, jika tidak ingin, maka bisa memilih enable. Kemudian, jika tidak ingin denda berlangsung pada hari libur, bisa memilih disable. Namun, jika perpustakaan buka setiap hari, bisa memilih enable. Lalu untuk OPEC XML detail dan OPEC XML result, pilih lalu aktifkan pemeriksaan ejaan dengan memilih enable. Lalu jika memperbolehkan mendownload file lewat OPEC, maka bisa memilih pilihan allow. Lalu atur sesi masuk. Di sini saya menggunakan 7.200, jadi setiap pemustakaan yang login dan tidak melakukan aktivitas selama 7.200 detik akan otomatis logout. Lalu kemudian untuk pilihan barcode encoding, saya pilih kode 128 dan visitor country by IP enable. Untuk IP penghitung, dibiarkan saja seperti ini. Lalu jika ingin mengatur untuk membataskan akses laman OPEC selama waktu ditentukan oleh admin, maka bisa memilih enable. Namun di sini saya memilih disable. Lalu untuk waktu login, di sini saya memilih 60 menit atau sekitar 1 jam. Jadi jika pemustaka sudah melebihi 1 jam, maka harus login kembali. Setelah melakukan settingan, pilih bagian save setting. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu jika ingin mengubah atau men-setting katalog bersama, bisa memilih bagian pengaturan UCS. Lalu untuk men-setting konten atau mengubah konten sesuai dengan keperluan perpustakaan, bisa memilih bagian konten. Jika ingin mengubah, bisa menekan gambar pensil atau edit. Kemudian tambahkan sesuai dengan pensuntingan, lalu klik sunting. Untuk mengatur nama kelompok pengguna, bisa memilih bagian kelompok pengguna. Di sini saya menekan tambah kelompok baru, lalu masukkan nama kelompok. Di sini saya menggunakan contoh nama kelompok. Lalu untuk hal istimewa, bagian bibliografi saya memilih pilihan baca, circulation baca, membership baca, master file baca, stock tag baca, sistem baca, reporting baca, serial control baca. Kemudian tekan simpan. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengatur pustakawan dan pengguna sistem, pilih bagian pustakawan dan pengguna sistem. Setelah itu, tambah pengguna, lalu masukkan nama pengguna. Ini saya menggunakan nama asli, tipe keanggotaan pustakawan dan alat pidana dasar kemudian
Pilih foto pengguna, lalu masukkan kelompok, di sini kelompok ini dan maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengatur hari libur bisa memilih setelan hari libur. Pilih hari libur untuk perpustakaan. Di sini saya memilih hari Sabtu dan Minggu. Kemudian untuk mengatur pembuatan barcode bisa memilih pembuatan barcode, lalu pilih ukuran barcode. Di sini saya menggunakan sedang, lalu masukkan nomor barcode yang diinginkan. Misalnya tekan cetak barcode. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk melihat atau mengatur sistem bisa memilih catatan sistem. Di sini kita bisa melihat semua aktivitas yang telah dilakukan dan bisa mensimpan catatan ke dalam berkas. Dan untuk mendapatkan salinan, bisa memilih salinan bundle data lalu salinan baru. Dan akan otomatis tersimpan di dalam penyimpanan file database. Dapat di-save pada flash disk ataupun di-save pada cloud storage untuk dipergunakan bila harus berpindah komputer. Lalu untuk mengatur keanggotaan bisa memilih bagian keanggotaan, lalu pilih tipe keanggotaan dan pilih tambah tipe anggota baru. Kemudian masukkan tipe keanggotaan. Di sini saya menggunakan dosen. Lalu masukkan jumlah pinjaman. Di sini saya memasukkan 5. Lalu masukkan juga lama peminjaman. Saya memberikan lama pinjamannya sekitar 10 hari. Lalu untuk pembokingan saya memilih dimungkinkan dan masukkan jumlah pembokingan. Di sini saya menggunakan 2. Kemudian masukkan masa keanggotaan sekitar 1.800 hari karena dosen pergantian kasus setiap 5 tahun sekali. Lalu masukkan jumlah perpanjangan. Di sini saya memasukkan 2 yang artinya 2 kali perpanjangan peminjaman koleksi dan masukkan dendanya. Di sini saya memasukkan dendanya sebesar Rp10.000 dan toleransi keterlambatan 1 hari. Lalu tekan simpan. Maka tampilannya seperti ini. Lalu untuk menambahkan anggota baru, pilih bagian tambah anggota dan masukkan ID anggota. Lalu masukkan nama anggota dan masukkan tanggal lahir. Masukkan tanggal pengaktifan anggota dan tanggal registrasi. Masukkan juga tanggal berlakunya keanggotaan tersebut. Namun di sini saya memilih set otomatis sehingga akan otomatis tersedia sendiri. Masukkan institusi dan masukkan tipe keanggotaan. Di sini saya memasukkan standar. Pilih jenis kelamin dan masukkan alamat. Lalu masukkan kode pos. Alamat surat bisa diabaikan jika alamat domisili sama dengan alamat tempat tinggal. Masukkan nomor telepon. Lalu masukkan catatan penting jika memang ada dan checklist tunda keanggotaan jika memang ada biodatanya belum lengkap. Kemudian masukkan foto dan masukkan email. Kemudian masukkan password dan masukkan konfirmasi password tersebut. Lalu tekan simpan. Maka tampilannya akan seperti ini.
Lalu untuk mencetak kartu anggota bisa memilih pencetakan kartu anggota. Lalu beri tanda centang pada kotak anggota. Lalu tekan tambahkan dalam antrian. Setelah itu cetak kartu anggota dari logo terpilih. Maka tampilannya akan seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.